maaf, ini dengan Mbak siapa? Dengan Ayu. Oh, sepertinya Mbak butuh bantuan saya sehingga Mbak datang ke sini. Jadi saya dapat rekomendasi dari teman saya untuk datang ke sini. Oh, jadi Mbak mau udah paham ya datang ke sini bertemu saya itu ada urusan apa? Jadi gini, sebelum masuk proses konseling ini, saya jelaskan terlebih dahulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya saya berterima kasih sama Mbak Ayu karena telah mendatangi saya dalam proses konseling ini. Terdapat hubungan profesional. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tri Lestari, saya memegang gelar MPD Cons dan saya sudah mempunyai izin untuk membuka klinik ini, izin resmi. Jadi di sini pada awalnya saya akan mendengarkan seksama cerita dari Mbak Ayunya. Dengan begitu kita dapat mengevaluasi bersama masalah yang Mbak alami. Dalam proses konseling ini sudah pasti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Ayu nggak perlu khawatir lagi dalam berceritakan masalah yang Mbak alami saat ini. Untuk waktunya saya biasanya memberikan waktu 20 sampai 30 menit dalam satu kali pertemuan. Tambahnya Mbak apa udah paham? Paham? Oke, tampaknya Mbak sekarang lagi gelisah ya. Sedang ada masalah apa? Boleh saya tahu? Jadi gini, Mbak, saya itu punya masalah di kerjaan. Oh, saat ini lagi nggak nyaman ya dalam pekerjaannya. Kerjaan saya itu lagi bisa dikatakan lagi tidak nyaman. Gitu. Iya. Boleh dijelasin yang nggak nyamannya itu di mana? Untuk salah satunya sih circle pertemanannya ya, yang menurut saya tuh nggak begitu bagus. Oh, emang lagi ada masalah dengan temennya? Iya, begini. Jadi tuh saya kan di kerjaan tuh sebagai salah satu Sebelumnya boleh tahu kerjanya di mana? di salah satu perusahaan di Bogor. Oh iya, Nah, silakan. jadi kerjaan saya tuh di kerjaan sebagai quality. Nah, saya tuh di situ mempunyai 3 bagian kan. Ada CI, FI, VC, dan DC. Di situ saya sebagai DC. Tugasnya menangkap barang yang tidak sesuai standar. Sejauh ini kamu menanggapi mereka seperti apa? Sejauh ini saya menanggapi mereka biasa saja kayak, tapi saya lebih kayak menjaga jarak ke mereka. Bisa jelaskan kalau menjaga jaraknya itu pas di kerjaan aja, atau pas di luar kerjaan tetap menjaga jarak juga? Ya, saya jaga jarak di dalam pekerjaan, di luar pekerjaan saya jaga jarak kayak, karena menurut saya pertemanan yang kayak gini tuh harus saya hindari, merugikan buat diri saya walaupun tidak berimbas kemana-mana ya dalam hal ini gitu. Anda merasa merugikannya itu dalam hal apa? Dalam hal semuanya, kerjaan tidak nyaman, circle pertemanan saya di kerjaan tidak nyaman. Tadi kan Mbaknya bilang temannya itu tidak terima ya dengan barang yang dikembalikan ke mereka. Terus sikap mereka itu gimana, bentuk sikap yang diberikan ke Mbak Ayunya? Sikap mereka ke saya tidak begitu baik, kayak mereka tuh tidak terima apa yang saya berikan. Padahal kan tugas saya di sini emang menemukan
produk yang tidak standar, harus saya kembalikan. Tapi mereka tidak terima di situ, kayak misalnya kayak apaan sih, perasaan tuh gue kerja udah benar, kenapa lu salah-salahin gitu kan. Padahal dalam standar atau SOP yang ada di perusahaan menandakan kalau barang itu tuh emang tidak layak untuk diokekan, ya diteruskan gitu. Tapi mereka tidak terima. Jadi di sini mbaknya sudah memakai prosedur dari perusahaannya, ada NG enggak apa oke-nya itu gimana ya. Cuman teman mbaknya nggak mau nerima gitu. Iya. Kalau itu barang udah oke. Ya, saya pernah bilang juga ya udah, kalau misalnya kalian ngerasa barang kalian udah oke, nggak perlu ada saya di belakang Anda. Karena kan proses mereka itu setelah itu ke saya cek ulang kan. Tapi saya temukan yang tidak oke, mereka tidak terima. Ya udah, saya katakan, ya udah kalian langsung packing aja, nggak usah ke saya dulu kalau emang kalian nggak mau saya komplain gitu kan. Di situ Anda dalam posisi marah apa? Marah, saya marah banget. Kayak ngapain sih ada saya? Ya udah, saya nggak usah ada. Kalau emang kalian nggak mau saya komplain, saya nggak usah ada. Bilang ke leader nggak usah ada saya, biar saya juga sama kayak kalian juga, saya cuma ngecek langsung packing, nggak usah ada saya di sebagainya. Sejauh ini leader Anda udah mengetahui belum bahwa Anda punya permasalahan pekerjaan dengan teman Anda? Sudah. Tanggapan leader Anda gimana? Tanggapan leader saya lumayan tidak sesuai sama yang saya harapkan. Soalnya leader saya itu agak memihak satu sisi saja, tidak sama rata untuk menengahkan masalahnya. Jadi malah tambah memberatkan gitu ya? Iya, kembali. menurut saya aturan saya lebih profesional. Ya, aturan tidak boleh terprovokasi, harus sama rata. Kalau yang mau menengahkan masalah ya harusnya ditengahkan, bukan memihak berat sebelah. Dari sini kan leader mbaknya itu memihak satu orang. Apakah teman mbaknya itu saudara kah atau emang dia akrab ke teman mbaknya itu atau gimana? Jujur saya, Iya. sama teman saya. Tidak, itu hanya sebagai atasan dan bawahan saya saja, tidak ada hubungan saudara atau tidak pernah kenal sebelumnya. Apakah sebelumnya leader Anda juga ada permasalahan dengan mbaknya? Tidak. Leader saya sebenarnya setuju kalau saya menemukan barang mereka. Yang jadi masalah itu mereka yang tidak terima kalau saya temukan. Apakah sejauh ini ada perlakuan dari teman mbaknya yang tidak lazim seperti kontak fisik? Kalau kontak fisik ke saya tidak ada, tapi kalau misalnya kontak fisik ke teman saya, ngimbas ke teman saya itu ada. Mungkin karena teman saya membocorkan pembicaraan mereka ke saya kan. Bisa dijelaskan lebih detail imbas ke temannya mbak itu seperti apa? Jadi suatu ketika mereka tuh sekelompok sedang makan bersama tanpa saya kan. Nah, circle mereka itu emang nggak suka sama saya gara-gara kerjaan kan. Nah, di situ mereka ngomongin saya, bilang ke si C kalau misalnya pengen deh si Ayu dapat surat teguran, pengen deh si Ayu punya masalah di kerjaan di tempat. Nah, si C ini bilang ke saya kayak misalnya si ini kemarin ngomongin lu gini gitu kan. Terus saya tapi ngekip kayak oke, saya cukup tahu kalau emang bener mereka tuh emang nggak baik untuk saya deketin dan lebih baik saya jauhkan dan jaga jarak. Nah, di situ malamnya si kelompok itu tahu tuh kalau misalnya si C ngadu ke saya, terjadilah kontak fisik seperti mendorong,
bahkan katanya sampai menampar gitu. Tapi pas teman Mbak itu memperlakukan kontak fisik ke teman Mbak melihat langsung apa juga dapat cerita dari orang lain? Tidak, saya tidak lihat karena saya kan itu posisinya lagi mau shift 3 kan. Mereka semua pada shift 2. Nah, salah satu teman saya, si C ini tiba-tiba datang ke saya, ke meja saya lagi kerja. Gue dilabrak sama si B gara-gara gue ngomong ke lu gitu kan. Kata dia, lu ngomong apa? Saya jawab, gue nggak ngomong apa-apa, bohong, kata dia gitu. Soalnya dia bilang kalau lu ngadu ke dia gitu. Saya tegesin, gue nggak ngomong apa-apa karena gue emang gak temenan sama dia gitu. Terus kata dia, gue didorong sama dia gitu kan. Oh udah, terus dia minta saya buat ngomong ke si B kalau si C itu nggak ngomong apa-apa ke saya kan. Padahal kan si C emang ngomong ke saya, tapi emang saya nggak pernah ngomong ke si B gitu. Untuk untuk tidak memperkeruh masalah gitu. Pada waktu si C dilabrak sama teman Mbak yang si B itu dapat ancaman nggak? Dapat kayaknya, saya nggak tahu detailnya sih. Saya teman-teman saya yang misalkan anak-anak baru gitu pada ngadu saya tuh cuman dapat kayak kontak fisiknya yang terlalu berlebih. Menurut saya juga katanya di PT tidak boleh terjadi kontak fisik antara sama pekerja kan. Jadi teman Mbak yang si C yang membela si Mbaknya ini nggak menceritakan terlalu dalam gitu ya tentang si B yang mengancam Mbaknya si C ini. Iya. Dia cuma bilang kayak gitu doang. Apa teman Mbak yang si C ini mengadu ke leadernya tentang perlakuannya si B? Oh enggak. Jadi leader saya nggak tahu ya dari siapa. Habis itu leader saya langsung memihak ke satu pihak aja, ke mereka si B dan yang lainnya, tanpa memikirkan si C itu maksudnya apa kayak gitu. Dan leader saya ini menyimpulkan kalau si C ini mengadu domba antara saya sama si D. Kan tadi Mbak bilangnya leadernya langsung memihak ya, berarti leadernya nggak mencari tahu dulu nih permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa? Cari tahu, leader saya cari tahu kayak kenapa sih bisa sampai kayak gini. Dan leader saya tahu kalau misalnya kelompok mereka itu pengen saya dapat surat teguran, tetapi mungkin si leader saya itu hanya menelan mentah-mentah di cerita satu gitu, tidak mau mendengarkan cerita saya atau cerita si C yang sebenarnya itu kayak apa. Jadi emang leadernya itu lebih memihak ke teman Mbak yang si B. Iya, mungkin karena emang si B bisa mengambil hati leader saya, makanya begitu. Bisa dijelaskan nggak sifat Mbak yang ada tahu nih si B-nya itu sebenarnya sifatnya seperti apa itu? Si B itu apa ya? Yang ditahu secara umum aja pas kalau kerja. Saya D itu sikapnya seperti sok jadi pemimpin di antara anak-anak yang baru ya. Padahal saya sama dia itu istilahnya kelamaan saya sama si C, tapi itu dia pengennya diakui kalau dia itu senior. Terus ya yang lebih saya sakit hati gitu, dia bilang kalau saya tuh nggak takut sama dia, saya nggak pernah ngasih surat teguran sama dia karena emang saya cuman pernah ngasih ke teman-temannya saja karena ya emang teman-temannya buat salah kan. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, besok ya dia membuat kesalahan Kesalahan seperti apa?
yang mengharuskan saya mengasih dia surat teguran. Dia menggagalkan produk yang begitu cukup banyak, makanya saya kasih surat teguran. Dan mereka tuh selalu bilang kayak, ngapain sih lo ngasih surat kayak gitu kan, padahal saya ngasih kayak gitu tuh karena emang disuruh sama leader saya. Walaupun mereka nemu sebanyak apapun, saya nemu sebanyak apapun ujian, kalau leader saya tidak mengharuskan saya mengasih surat teguran, saya nggak bakal ngasih. Kalau walaupun saya nemu cuma satu, tapi leader saya bilang kayak, kasih Tika, saya kasih. Tapi mereka selalu, apa sih cuma satu doang, masa kena gitu kan. Saya jawab kayak, saya tuh ngasih karena disuruh, bukan semena-mena saya ngasih gitu. Baik, sejauh ini apa Mbak Ayu sudah merasa lebih baik setelah berkonsultasi dan bercerita dengan saya? Untuk sejauh ini saya sudah merasa lebih baik karena sejujurnya saya tidak pernah menceritakan soal ini ke manapun, apalagi ke keluarga saya. Mungkin dengan saya konser bersama Mbak Tri, perasaan saya saat ini lebih baik. Baik, sejauh ini yang dapat saya tanggapi ya mengenai permasalahannya Mbak Ayu cukup menjadi pikiran buat Mbak Ayu sendiri ya, karena memang dalam sebuah pekerjaan itu kita memang perlu kenyamanan dan hubungan pertemanan yang baik, supaya hasil kerja kita menjadi lebih maksimal dan dapat tercapai tujuannya dengan baik juga. Baik, kita cukupkan di sini dulu untuk konselingnya hari ini ya. Ini pertemuan pertama, kita bisa lanjut lagi bikin jadwal baru buat pertemuan berikutnya kalau memang Mbak Ayunya masih butuh konsultasi dan bercerita lagi mengenai permasalahan Mbak ke saya. Baik, Terima kasih.